Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Nawara Aida Nishita dengan NIM 220512144041 dari kelas Sistem Informasi B Angkatan 2022 akan menjelaskan tentang artikel Desain Responsif dan User Experience atau UX. Dalam pengembangan web sendiri, terdapat dua komponen yang paling penting dalam pengembangan web kontemporer adalah desain responsif dan user experience atau UX. Mereka memastikan bahwa situs web tidak hanya terlihat bagus, tetapi juga berfungsi dengan baik di berbagai perangkat dan memberikan pengalaman pengguna yang menyenangkan. Dalam hal ini, Bootstrap mengambil alih atau berperan penting dalam memastikan bahwa perangkat akan memberikan pengalaman pengguna yang menyenangkan. Dalam dunia ini, di mana akses internet melalui perangkat mobile semakin meningkat, penting bagi setiap pengembang web untuk memahami dan menerapkan prinsip desain responsif dan pengalaman pengguna yang baik. Dalam hal ini, kita membahas tentang Bootstrap. Prinsip dari desain responsif sendiri yaitu yang pertama, desain responsif sendiri merupakan pendekatan dalam pengembangan web yang memastikan bahwa tampilan dan fungsi situs web tetap optimal di berbagai perangkat, mulai dari komputer, desktop, hingga ponsel. Beberapa prinsip desain responsif diantaranya yang pertama adalah flexible layouts atau layout fleksibel, di mana menggunakan grid yang fleksibel dan unit pengukuran relatif. Kemudian yang kedua ada flexible image and media atau gambar dan media yang fleksibel. Dalam hal ini, fleksibelnya yaitu menyesuaikan ukuran media sesuai dengan ukuran layar perangkat. Ini sering dilakukan dengan menggunakan CSS. Misalnya dengan menggunakan max width 100% untuk gambar. Kemudian yang ketiga ada media requires atau teknik CSS yang memungkinkan penerapan gaya khusus berdasarkan karakteristik perangkat seperti lebar layar, orientasi, dan resolusi. Kemudian yang keempat ada responsive typography atau tipografi responsif. Menggunakan unit tipografi seperti M, Rem, atau PW untuk memastikan teks tetap terbaca di berbagai ukuran layar. Kemudian yang kelima ada mobile first approach atau pendekatan mobile first, dimana dengan desain untuk layar kecil lalu lanjutkan ke desain untuk layar yang lebih besar. Ini meningkatkan kinerja situs web di perangkat dengan sumber daya yang terbatas. Kemudian penggunaan Bootstrap untuk desain yang responsif. Bootstrap sendiri merupakan framework gratis dan open source yang digunakan untuk membuat front-end atau tampilan awal situs web. Bootstrap dibuat oleh Mark Otto dan Jacob Thornton, yang tujuannya ialah agar website tampak dan berfungsi dengan baik apabila diakses melalui perangkat seluler yang lain, seperti laptop, desktop, dan juga perangkat seluler yang membuatnya mudah digunakan dan responsif. Beberapa fitur utama Bootstrap yang mendukung desain responsif meliputi yang pertama yaitu grid system, kemudian yang kedua ada responsive utilities. Untuk grid system sendiri Bootstrap menggunakan sistem grid yang fleksibel yang terdiri dari 12 kolom. Kemudian yang responsive utilities dengan membuat layout responsif dengan mudah. Kelas utilitas responsif yang digunakan untuk menyembunyikan atau menampilkan elemen berdasarkan ukuran layar. Kemudian yang ketiga ada predefined components, yaitu komponen yang telah didefinisikan. Dengan berbagai komponen antarmuka pengguna yang sudah responsif secara default, seperti navigator bar, kemudian ada model, dan ada carousel. Dan yang terakhir ada customable with SASS, dengan menyesuaikan Bootstrap untuk memenuhi kebutuhan proyek. Ini memungkinkan untuk mengubah tema dan gaya sesuai keinginan Anda tanpa menulis ulang CSS secara keseluruhan. Kemudian membahas tentang user experience dalam penggunaan Bootstrap. Pengalaman pengguna atau user experience merupakan seluruh pengalaman pengguna dalam berinteraksi dengan situs web atau aplikasi. Pengalaman pengguna yang baik memastikan bahwa pengguna merasa puas, nyaman, dan terdorong untuk kembali menggunakan situs web. Beberapa alasan mengapa user experience sangat penting untuk pengembangan web yaitu yang pertama, meningkatkan kepuasan pengguna. Yang kedua ada meningkatkan keterlibatan atau engagement. Kemudian yang ketiga ada meningkatkan konversi. Yang keempat ada meningkatkan retensi pengguna. Dan yang terakhir ada mengurangi tingkat bounce atau bounce rate. Lalu apa kelebihan atau kekurangan dari Bootstrap sendiri? Kita akan membahas kelebihannya yang
dulu, yaitu yang pertama, menyediakan berbagai komponen gratis yang dapat digunakan situs web, seperti navigasi bar, thumbnail, atau menu dropdown. Yang kedua, mudah digunakan bahkan oleh mereka yang hanya memiliki pengetahuan dasar tentang HTML dan CSS, karena setiap code dijelaskan dengan rinci di situs resminya Bootstrap. Ketiga, ada kompatibel dengan berbagai browser termasuk Opera, Firefox, Internet Explorer, Safari, Chrome, and Edge atau Microsoft Edge. Kemudian yang keempat, ada dilengkapi dengan library JavaScript and jQuery yang memungkinkan developer menambahkan berbagai komponen tambahan ke situs web. Dan yang terakhir, ada ukuran file yang relatif kecil dengan opsi bagi developer untuk memilih fitur yang ingin diunduh dan yang tidak diperlukan. Untuk kekurangannya sendiri, yaitu yang pertama sintaks dan skema penamaan yang membingungkan. Yang kedua, karena Bootstrap menangani seluruh front-end situs, ukuran file yang dapat meningkat meskipun ukurannya kecil. Dan yang terakhir, membuat pengembang merasa tidak perlu belajar coding dan pemrograman karena ketergantungannya. Atau mungkin karena Bootstrap di sini mudah digunakan. Berikut beberapa referensi yang saya ambil untuk membangun artikel ini. Dan berikut ada hasil Turnitin saya, yaitu sekitar 7%, dengan word count sebanyak 586. Terima kasih. Maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.